世界是什么模样？走过山水一场梦一场，那迎风呐喊的海浪，要多久多久才会遇上？那深埋心底的愿望，要多久多久才会登场？沿途一身泥泞跌撞的是我，忍痛唤醒不回头的也是我。越来越回去的泪，才能淹没了脆弱。你发誓更勇敢，一生与梦相拥。一路光景有你在身旁。 Soul Land 2 Chapter 1.1 Chapter 1.1 Pemuda dengan Mata Roh. Genteng emas keemasan di atas bangunan besar seperti istana bersinar dengan cahaya yang menyilaukan karena sinar matahari. Pengerjaan kuno yang telah digunakan untuk membuat atap emas istana dan pintu merah menyebabkan orang tanpa sadar merasakan keseriusan ketika mereka melihatnya. Ketika menatap dari jauh, kabut tampak berkeliaran di sekitar istana. Bangunan-bangunan yang mengelilingi istana berjajar rapi, persis seperti pola dinding bata. Area yang mereka tempati tampak tanpa batas dengan mata telanjang. Dua kata, Dux Mansion, diukir di gerbang setinggi 50 kaki yang berdiri di depan pintu masuk. Rumah besar yang menempati area lebih dari 2 km ini bukan milik kota. Sebaliknya, itu adalah bangunan tunggal yang terletak 50 meter di barat laut ibu kota Kekaisaran Bintang Luo, kota Star Luo. Dari sini Anda bisa melihat bahwa pemilik rumah besar ini memegang posisi terhormat dalam Kekaisaran Bintang Luo. Selama waktu hari ini, sinar matahari yang cerah dan indah akan menyinari ubin atap berkilau, menyebabkan lapisan emas menyilaukan menutupi keseluruhan rumah Duke. Anda bahkan bisa samar-samar melihat pemandangan ini di atas tembok kota Star Luo City. Pintu belakang area utara Dux Mansion terbuka tanpa suara, dan sesosok kurus-kurus keluar. Sosok itu adalah seorang pemuda yang tampaknya berusia sekitar 11 atau 12 tahun. Perawakannya proporsional, dan dia mengenakan kemeja kain abu-abu yang sederhana namun bersih. Dia juga memiliki seuntai kain kecil di punggungnya. Rambut hitam pendeknya tampak rapi dan rapi. Pandangan tegas, yang dipenuhi dengan intensitas yang melampaui semua teman sebayanya pada usia yang sama, hadir di wajahnya yang tampan. Setelah dengan lembut menutup pintu belakang Dux Mansion di belakangnya, pemuda itu dengan cepat berlari beberapa langkah ke depan. Namun, dia tiba-tiba berhenti untuk melihat kembali ke rumah Duke, matanya yang biru tua dipenuhi dengan kebencian. Ibu, awasi aku dari tanah almarhum. Tidak peduli seberapa keras saya harus bekerja, akan ada hari ketika saya kembali, dan menginjak-injak semua yang ada di sini di bawah kaki saya. Karena itu, saya akan menghormati Anda dengan mengubah nama keluarga saya menjadi milik Anda, Huo. Mulai sekarang, namaku adalah Huo Yuhao. Petik 2. Setelah menyelesaikan kalimatnya, dia berbalik menghadap Dux Mansion dan menatapnya dalam-dalam. Kemudian, dia berbalik dan pergi tanpa pikir panjang. Dia tidak menuju Star Luo City, yang terletak di barat daya Dux Mansion. Sebaliknya, dia pergi ke utara. Sosok mungilnya berangsur-angsur menghilang ke kejauhan saat sinar matahari siang yang kuat menyinari dirinya. Meskipun tubuhnya kurus, cara yang ditinggalkannya sama sekali tidak menimbulkan perasaan tak berdaya sama sekali. Ada jalan lebar di semua sisi Dux Mansion. Huo Yuhao terus berlari ke depan, matanya perlahan berubah semakin merah. Ibu, ekspresi tidak mau dan tidak diinginkan yang dimiliki ibunya ketika dia meninggal tanpa sadar muncul dalam pikiran Huo Yuhao, menyebabkan dia mengepalkan giginya dengan erat. Saya harus menjadi lebih kuat. Ibu mengajari saya bahwa seseorang hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Seseorang hanya bisa menjalani kehidupan yang lebih baik jika mereka kuat. Adegan-adegan dari ingatan Huo Yuhao tanpa henti melintas di benaknya. Ibu Huo Yuhao telah menjadi salah satu pelayan pribadi Duke, dan tumbuh bersama Duke. Seorang pelayan pribadi hanya ada demi melayani tuannya, tetapi Huo Yuhao diam-diam muncul di dalam perut ibunya suatu malam, 12 tahun yang lalu. Dia hamil selama 10 bulan, sebelum akhirnya melahirkan suatu hari. Terlepas dari apa yang identitas ibu Huo Yuhao sebelumnya miliki, ia masih putra adipati. Oleh karena itu, meskipun perlakuannya di dalam istana tidak dapat digambarkan sebagai hal yang baik, itu masih tidak terlalu buruk. Ibunya tidak lagi tetap menjadi pembantu,
dan mengandalkan kemuliaan anaknya untuk mendapatkan halaman untuk dirinya sendiri. Dengan demikian, semuanya seharusnya berlanjut tanpa masalah, tetapi siapa yang bisa tahu bahwa bencana akan tiba begitu cepat? Sang Duke pergi berperang sebagai perwakilan Kekaisaran Bintang Luo, meninggalkan semua urusan internal istana kepada istri Adipati. Istri Adipati sudah memiliki 2 putra dan seorang putri, dan dia memperlakukan apapun yang dapat memengaruhi anak-anaknya sebagai hal-hal yang perlu ditekan. Segalanya cukup baik bagi Huo Yuhao dan ibunya saat Duke berada di mansion, tetapi ketika dia pergi, mansion menjadi dunia istri Duke. Selain itu, dia adalah putri favorit Kaisar Bintang Luo saat ini. Ibu Huo Yuhao tumbuh besar di samping Duke, yang membuatnya sangat disayanginya. Karena itu, dia selalu iri pada istri Adipati. Setelah Duke pergi, dia segera menjadi target utama bagi istri Duke. Dengan alasan ibu Huo Yuhao terjangkit penyakit menular, dia mengejar mereka ke gudang kayu pelayan, yang terletak di bagian belakang mansion. Selain itu, dia memotong semua sumber pendapatan mereka saat ini. Huo Yuhao baru berusia 2 tahun ketika ini terjadi. Ibu Huo Yuhao tidak memiliki tubuh yang sehat sejak awal, sehingga gaya hidup yang sulit yang harus mereka jalani menyebabkan tubuhnya runtuh secara bertahap. Terlebih lagi, para pelayan di bawah kendali istri Adipati akan sering menekannya, menyebabkan dia tiba-tiba meninggal karena penyakitnya ketika Huo Yuhao berusia 10 tahun. 4.000 tahun yang lalu, benua Douluo bertabrakan dengan benua matahari bulan, yang melayang akibat Samudra Barat. Hal ini mengakibatkan daratan benua Douluo menjadi sangat diperluas, tetapi juga menyebabkan frekuensi perang di benua Douluo meningkat. Benua Douluo awalnya dibagi menjadi 2 negara 10.000 tahun yang lalu, negara Surga Do, dan negara Luo Bintang. Namun, benua Douluo sekarang telah dipecah menjadi 3 negara. Dari keduanya, Kekaisaran Luo Star masih ada, tetapi keluarga kerajaan telah berubah. Untungnya mereka telah menenangkan semua kerajaan mereka pada saat itu, memungkinkan seluruh Kekaisaran Bintang Luo tetap bersatu, dan dengan demikian mengakibatkan mereka menjadi kekuatan terkuat dari ketiganya. Namun, Heaven Dou Empire terpecah karena perselisihan di antara kerajaan yang kuat. Pada akhirnya, itu dibagi menjadi Kekaisaran Jiwa Surgawi dan Kekaisaran Roh Dou. Sun Moon benua yang telah melayang dari barat memiliki luas permukaan yang luas dan sumber daya yang berlimpah. Itu sedikit lebih kecil dari benua Douluo, tetapi hanya memiliki 1 negara, yaitu Kekaisaran Sun Moon. Perang pecah antara kedua benua hampir segera setelah mereka bertabrakan. 3 negara di benua Douluo semuanya mengirim pasukan sekutu untuk berperang melawan musuh bersama mereka. Setelah hampir 20 tahun perang, mereka akhirnya berhasil mengalahkan Kekaisaran Sun Moon. Sejak saat itu, mereka menyatukan 2 benua dengan nama Douluo. Sun Moon kontinen tidak ada lagi, hanya Sun Moon Empire dalam Douluo kontinen yang tersisa. Namun, Kekaisaran Sun Moon tidak sepenuhnya diserang meskipun dikalahkan. Mereka mengandalkan keuntungan alami mereka, serta pandangan yang saling bertentangan dari 3 kekaisaran di benua Douluo, untuk secara bertahap membentuk situasi yang stabil dan menemui jalan buntu antara keempat pihak. Namun, perang masih terjadi setiap tahun. Karena seringnya perang yang harus diikuti oleh Duke, ia menghabiskan sangat sedikit waktu di dalam mansion. Karena istri Duke sengaja menyembunyikan masalah ini, ibu Huo Yuhao secara bertahap dilupakan oleh Duke. Ketika Duke bertanya tentangnya, istrinya hanya mengatakan bahwa ibu Huo Yuhao jatuh sakit. Ibu Huo Yuhao telah menderita banyak kesulitan pahit saat dia membesarkannya. Ketika dia berusia 6 tahun, dia melakukan kebangkitan jiwa bela diri di dalam mansion. Jiwa bela diri adalah sesuatu yang dimiliki semua orang di benua Douluo. Meskipun Kekaisaran Sun Moon telah berkembang dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan 3 kekaisaran lainnya, jiwa bela diri masih menjadi salah satu konsep dasar mereka. Setiap orang secara alami memiliki jiwa bela diri yang dapat dibangunkan pada usia 6 tahun. Jiwa bela diri bisa berupa apa saja, dari alat hingga binatang. Jiwa bela diri tipe binatang disebut sebagai Beast Souls, sementara semua jiwa bela diri lain yang bukan Beast Souls secara kolektif dikenal sebagai Tool Souls. Namun, secara alami ada beberapa jiwa bela diri yang memiliki mutasi. Jadi, mereka adalah pengecualian dari aturan ini. Setelah kebangkitan jiwa bela diri seseorang, sejumlah kecil orang akan memiliki kekuatan khusus bersama dengan jiwa bela diri mereka. Kekuatan ini disebut kekuatan jiwa.
Hanya orang-orang yang memiliki kekuatan jiwa yang memiliki kemampuan untuk berkultivasi, dan untuk menjadi profesi paling mulia di benua Douluo, seorang guru jiwa. Master jiwa dipisahkan menjadi 9 peringkat yang berbeda. Dari terendah ke tertinggi, mereka adalah cendekiawan jiwa, penguasa jiwa, penatua jiwa, leluhur jiwa, raja roh, kaisar jiwa, sage jiwa, jiwa Douluo, dan gelar Douluo. Penguasa jiwa akan meningkat dalam kekuatan ketika peringkat jiwa mereka meningkat. Jika seseorang berhasil mencapai tingkat tertinggi dari titlet Douluo Rank, seseorang akan memiliki kemampuan yang menakutkan untuk memindahkan gunung dan lautan, serta bahkan menggeser bintang-bintang.